Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita bisa bertemu. Kali ini kita akan memikirkan satu topik kita, Alkitab kita. Saudara, Alkitab adalah satu kata yang sangat familiar dengan telinga kita dan familiar dengan kegiatan kita. Kemanapun kita pergi, ke persekutuan doa kah, ke gereja kah, Alkitab selalu kita bawa. Tiap pagi bagi orang yang disiplin saat teduh, tentu Alkitab menjadi bagian dari kegiatan hidupnya yang dia baca dan menjadi cermin untuk bisa berkaca diri sekaligus menjadi petunjuk kemana kaki harus melangkah. Kan begitu. Oleh karena itu saudara, Alkitab yang sangat luar biasa yang ada di sekitar kita itu, yang menjadi persoalan adalah sejauh mana kita mengerti apa sesungguhnya Alkitab itu. Apa yang dimaksud dengan Alkitab itu? Saya tidak tahu saudara sudah berapa tahun menjadi orang Kristen, tapi bisa jadi ada hal-hal tertentu yang kalau dipertanyakan menjadi kesulitan untuk menjawabnya. Sesungguhnya Alkitab yang kita kenal itu Alkitab yang kayak bagaimana itu? Nah, oleh karena itu kita akan memikirkan bagian ini. Kita akan menjelajah misalnya Alkitab itu ditulis manusia, bisa salah apa enggak. Kalau bisa salah, berapa banyak salah. Jangan-jangan semua salah dan seterusnya. Ada banyak gugatan-gugatan yang terjadi di sana. Kalau tidak bisa salah, kenapa nggak bisa salah? Bukankah yang nulis manusia? Bukankah manusia bisa salah? Dan seterusnya. Apakah Alkitab itu masih update dengan tahun yang berjalan? Ya, mungkin dengan gagah dan dengan sedikit emosi kita bisa berkata Alkitab benar, itu firman Tuhan kekal selama-lamanya. Oke, tetapi ada banyak pertanyaan yang harus dijawab, bukan? Dan Anda harus jujur menjawab, tidak bisa sekedar pokoknya. Nah, karena itulah elegansi keimanan kita. Di dalam kita menyatakan kebenaran, tidak sekedar sebuah retorika, teriakan-teriakan keras, semangat yang menggebu-gebu, tetapi tidak pernah jelas untuk menyatakannya di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, itu akan jadi masalah. Ya. Nah, mari biar kita selusuri baik-baik bagian ini, saudara, dan kita akan membicara tentang Alkitab. Tetapi kita akan memulai dulu dengan pengenalan yang benar, bagaimana kita bergumul. Karena ada dua topik di dalam Alkitab yang besar, tentang Allah dan manusia. Kan itu utamanya, kan? Apa yang dilakukan manusia, kejadian, dan apa yang dilakukan Allah, penciptaan, penebusan, dan bagaimana pemimpinan di dalam kekekalan selama-lamanya, dan seterusnya. Nah, ini harus kita pahami dulu. Bagaimana kita memahami pengenalan yang benar itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1, 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Lalu di dalam Mazmur, saudaraku yang kekasih, Mazmur nomor 8 ayat 2 sampai 8 dikatakan begini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit. Dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang telah menyusu. Telah engkau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Saudaraku, kalau kita membaca dua bagian ini, nah sekarang kita akan mau belajar untuk memahami dan mengenal siapa sesungguhnya Allah dan siapa sesungguhnya manusia. Dua pengenalan yang penting yang menjadi isu besar di dalam Alkitab yang harus kita pahami dengan utuh dan kita tidak boleh lengah terhadap hal itu. Ini menjadi bagian penting yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita pikirkan, saudara yang kekasih. Karena kesalahan-kesalahan dalam memahami kebenaran hanya akan menjebak kita mengalami kekacauan, dan akhirnya orang melihat kita lalu kebingungan dengan sikap kita, dengan hari-hari kita, dan itu akan menjadi masalah yang serius, bukan? Karena itu perlu ada satu kesungguhan di dalam memahami kebenaran supaya kemudian kita tidak menjadi salah kaprah di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ini akan menjadi konsentrasi kita, ini akan kita perhatikan, ini akan kita lihat bagaimana kita mengerti kebenaran itu dengan utuh. Mengenal Allah. Nah, saudaraku, pada waktu kita berbicara, maka ada kalimat yang sangat terkenal dari Augustinus Bapak Gereja. Dia mengatakan, di dalam hidupku aku hanya ingin mengenal dua hal. Mengenal Allah dan mengenal diriku, begitu ya. Nah, jadi bagaimana dia mengatakan mengenal Allah dan mengenal diri sebagai bagian kerinduan terbesar. Dan saya setuju sekali dengan kalimat itu. Jika engkau mengenal Allah, engkau akan mengenal dirimu. Dan jika engkau mengetahui siapa dirimu, engkau akan tahu betapa agungnya, betapa mulianya Allah itu. Yang pertama kita akan melihat, saudara, Allah adalah Allah yang menciptakan manusia. Itu yang harus kita pahami. Allah adalah yang menciptakan manusia, dan di dalam menciptakan, dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Ya, sangat menarik, bukan? Jadi, pengenalan yang benar akan Allah adalah mengenal dia sebagai pencipta, yang menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Nah, Allah sebagai sang pencipta adalah Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang memperkenalkan dirinya, Allah yang menyatakan dirinya, yang tanpa dia tidak akan ada hidup kita. Ya, kita tentu nggak akan hidup tanpa Allah, bukan? Di luar Allah kita binasa, di luar Allah kita mati, di luar Allah kita tidak ada apa-apanya. Ini yang harus kita pahami betul-betul. Nah, jadi kalau kita mengenal Allah sebagai Allah pencipta, maka dia adalah Allah penguasa atas alam semesta. Ya, dia menjadi penguasa yang tidak bisa diganggu-gugat, karena apa yang ada karena dia. Sementara dia ada karena dia ada pada dirinya. Dia tidak bergantung pada pengakuan kita. Allah ada bukan karena kita bilang Allah ada. Allah ada pada dirinya. Ya. Agama itu oleh orang-orang saintik, artinya para orang-orang yang tidak mau percaya Tuhan, selalu berkata Tuhan itu kan sebetulnya hasil rekayasa dari sebuah agama. Dia jadi ada karena diyakini ada, padahal sebetulnya sih enggak, karena enggak pernah terlihat kan kita. Nah, oleh karena itu saudara, hal beginilah yang harusnya kita mampu menjawabkan secara utuh. Memang Allah tidak bisa dilihat karena dia Allah. Ya, Allah itu kok enggak bisa dimengerti? Ya, memang tidak bisa dimengerti karena dia lebih besar. Dan kalau kita melihat apa hakikat di dalam kehidupan ini tentang Allah yang hidup, Allah yang luar biasa itu, bukankah kita bersyukur tentang apa yang terjadi?
Ya, jauh memang tidak mudah untuk mengerti Allah itu ada, tetapi jauh lebih sulit untuk mengerti Allah itu tidak ada. Terlalu banyak kesulitan di dalam kolong langit ini yang tidak terjelaskan. Allah ada, iya. Bahwa kita tidak mampu mengerti dia sepenuhnya, jelas, karena dia lebih besar dari kita. Dia pencipta kita, dia penguasa seluruh kehidupan kita. Ya, tetapi dia juga adalah Allah yang memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Kenalilah dia. Karena dia Allah pencipta, maka sudah pasti kita akan menemukan diri kita, hidup kita, bukan? Nah, disinilah kita harusnya mengerti secara utuh. Itu sebab Allah itu menuntut kepada Musa, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ulang berulang kali ketika duduk, ketika jalan, taruh di tiang rumahmu, ikatkan di dahinya, di tangannya, bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari Mesir, dan seterusnya. Jadi Allah itu harus menjadi Allah yang dituturkan, dikisahkan kepada generasi demi generasi, supaya generasi mengerti dan itulah Allah yang luar biasa itu. Dan kita mesti mengenal dia. Dari mana kita mengenal dia? Alkitab. Apa isu Alkitab? Dia, tentang dia, Allah yang dahsyat, Allah yang besar itu. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita mengenal Allah, kita akan mengenal diri kita. Kalau kita mengenal dia, Allah adalah pencipta, maka kita akan sadar. Kita apa? Ciptaan. Kalau dia adalah Allah sang pemelihara, kita apa? Yang dipelihara. Kalau dia adalah sang penguasa, apa? Kita adalah apa? Yang dikuasai. Tetapi dalam hidup kita, kita diberi kuasa oleh sang penguasa untuk menguasai alam semesta. Oleh sang pemelihara kita dipelihara, tetapi diberi kuasa untuk memelihara alam semesta. Ini menjadi penting, saudara. Oleh karena itu, mengenal Allah dan kemudian harus berlanjut kepada mengenal diri menjadi sangat perlu. Mazmur 8 menggambarkan kepada kita bagaimana Daud betul-betul menyadari manusia sebagai ciptaan, dan bagaimana dia menggambarkan sebagai ciptaan manusia itu ada dalam ketiadaan, nothing. Ya, siapa sih manusia yang cuma tidak ada nilainya? Manusia yang sebentar ada, sebentar hilang, kemudian tak ada kebanggaannya. Apa yang mau diandalkan dari manusia? Ya. Tuhan yang besar menciptakan manusia hampir seperti Allah. Siapakah dia sehingga diindahkan? Padahal manusia hanyalah ciptaan Allah. Nah, oleh karena itu keagungan Allah yang menciptakan manusia dan ketiadaan manusia berbanding di hadapan Allah, ya. Manusia yang bukan apa-apa, manusia yang hanya seperti rumput tumbuh pagi, kemudian kering sorenya, seperti debu tertiap angin ke sana dan kemari. Tetapi manusia telah dibuat menjadi, ya, hampir seperti Allah. Kalimat ini jadi mengingatkan secara luar biasa, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Pemazmur di sisi lain mengatakan manusia itu kan cuma seperti debu, ada dan tertiup, hilang, seperti rumput yang kebanggaannya sehari, tidak panjang. Itulah gambaran manusia di hadapan Allah. Sehingga pada waktu kita mengenal diri kita, kita akan mengetahui ketiadaan kita, dan manusia itu akan mengetahui betapa hidupnya hanya sementara di dalam ruang dan waktu. Ia tidak berdaya di dalam ruang dan waktu tanpa sang penguasa sejati, yaitu Allah itu. Disinilah kita belajar mengenal diri kita, seperti Daud belajar menyadari hakikat dirinya. Mengenal Allah yang besar, tahulah kita kecil. Mengenal Allah yang suci, tahulah kita betapa najis dan berdosanya. Mengenal Allah yang penuh kasih, tahulah kita betapa jahatnya kita ini. Mengenal Allah yang penuh dengan kejujuran dan tidak ada bohong dalam dirinya, tahulah kita betapa pembohongnya kita ini. Mengenal Allah akan menolong kita mengenal diri. Nah, jadi saudara-saudara, seperti yang dikatakan Augustinus, Bapak Gereja itu, dalam hidup ini hanya dia ingin mengenal dua hal, yaitu Allah dan manusia. Johannes Calvin, Bapak Reformasi, pernah mengatakan, ilmu paling penting di kolong langit ini hanya dua, ilmu mengenal Allah dan ilmu mengenal diri. Ini menjadi sangat menarik. Ilmu mengenal Allah, kita belajar apa yang disebut teologi. Ilmu mengenal diri ada psikologi, ada antropologi, ada sosiologi, dan seterusnya. Terpanjang untuk menceritakan manusia dengan segala aktivitas dan kegiatannya.
Tapi dalam teologi kita juga mengenal Allah, dalam teologi kita akan juga mengenal diri. Itulah pengenalan basis pertama utama, baru ke yang lain-lainnya tadi melengkapi pengenalan yang ada. Nah, jadi di sini kita bisa melihat saudaraku yang kekasih, mengenal manusia, mengenal Allah dan mengenal diri menjadi topik penting dalam hidup manusia. Nah, dari mana kita mengenal dia? Alkitab. Di dalam perjanjian lama mau di dalam perjanjian baru. Alkitab menceritakan, Alkitab berbicara kepada kita. Siapa Allah, siapa manusia. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru dengan berbagai kisah di dalam sejarah berlanjutnya perjalanan manusia. Semua bertutur tentang Allah dan juga sama bertutur tentang manusia. Allah yang dikhianati, Allah yang kepadanya manusia memberontak tetapi sekaligus Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni. Manusia berdosa yang binasa itu bisa kita mengerti dan kita baca ketika kita membaca Alkitab dengan utuh. Nah, jadi perjanjian lama dan perjanjian baru memberikan kontribusi besar kepada kita menjadi pengenalan pertama dan utama dari kita tentang siapa Allah dan siapa manusia sesama kita. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi perlu dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi perlu dalam keseharian kita. Bagaimana mengenal dia Tuhan yang hidup itu di hidup kita. Bagaimana menjalani hari-hari kita dan melakoni peran yang kita mainkan sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi pergumulan serius. Nah, disinilah kita berkutat, disinilah kita menyatu. Perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi kebenaran yang tidak terpisahkan. Dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, ini menarik. Jadi tidak terpisahkan. Satu kesatuan yang utuh. Itulah PL, itulah PB. Kemudian bagaimana Alkitab itu saling menjelaskan. Sehingga satu dengan yang lain menjadi sesuatu yang jelas. Karena saling menjelaskan. Bagaimana di sini kalau kurang jelas dijelaskan di sana. Mengenai siapa Allah, siapa manusia itu. Sehingga bagaimana juga Alkitab itu PL, PB. Nubuat dan pengenapan. Di PL itu ada nubuat-nubuat yang digenapi di PB. Taulah kita. Allah itu adalah Allah yang menyatakan diri dan manusia mewarisi hal-hal yang luar biasa dari dirinya. Dan kemudian Alkitab kita pahami sebagai yang bersifat mutlak dan final. PL dan PB memberikan pencerahan kepada kita. Sehingga Alkitab inilah yang menceritakan kepada kita siapa Allah, siapa manusia. Alkitablah yang mengajar kebenaran kepada kita. Hakikat Allah, hakikat manusia. Maka Alkitablah yang menuntun kita, membimbing kita untuk kita berjalan dalam kehidupan keseharian kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tidakkah itu menyenangkan saudara-saudaraku yang kekasih? Camkanlah itu, pikirkanlah itu, dan lakonilah dalam hidup ini. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan itu. Mengenal Allah dan mengenal diri menjadi kerinduan yang paling dalam hidup kita. Sehingga pengenalan itulah akan membawa kita untuk menyadari apa sebetulnya tujuan hidup kita sebagai manusia. Memuliakan Allah, bukan? Bagaimana caranya memuliakan Allah? Lewat seluruh aktivitas kita. Entah kita berbudaya, entah kita bermusik, entah apapun yang kita lakukan. Semua harus kita lakukan untuk kemuliaannya. Karena itulah sesungguhnya ibadah kita. Itulah ibadah yang sejati. Hidup memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menggairahkan diri kita di dalam kebenaran yang utuh itu. Dan mari kita menjalani hari-hari kita seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang berkenan kepadanya. Ini harus menjadi kerinduan. Ini harus menjadi kegairahan di dalam keseharian kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah apa yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari kita. Melakoninya dalam keutuhan untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Mengenal Allah, mengenal diri, alangkah bahagianya. Itulah hidup yang sesungguhnya. Sehingga kebahagiaan hidup bukan pada berapa banyak harta yang kita punya. Berapa kita mengenal Allah yang kita sembah. Tujuan hidup bukan bagaimana kita menggapai apa yang menjadi cita-cita. Tapi bagaimana kita berjalan di dalam segala seluruh apa yang kita kerjakan.
bermuara kepada Allah yang hidup itu. Ini yang menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita, bergaul akrab dengan Allah, mengenal Dia dengan utuh, hanya dengan Alkitab. Maka tahulah kita sekarang bukan betapa Alkitab yang kita punya adalah Alkitab yang mengajar kita kebenaran yang penuh. Tetapi sejauh mana kita mengenal Allah? Sejauh mana kita mengenal diri? Banyak orang bahkan sudah berkhotbah, tapi waktu berbicara tentang Allah atau berbicara tentang Kristus itu pun sebetulnya masih salah. Lain dengan yang disaksikan Alkitab, karena taunya sepotong dan rasa cukup untuk. Ketika berbicara tentang manusia apa dan bagaimana, seringkali pendekatannya psikologikal, seringkali pendekatan umum, tetapi bukan sebagaimana yang diajarkan Alkitab. Lagi-lagi salah. Sehingga akhirnya yang dibicarakan manusia yang sangat self-oriented. Karena memang kalau kita membaca Alkitab itu penuh dengan pergumulan yang serius sekali, bukan? Seperti yang digambarkan khususnya dalam PB. Kalau mau ikut Yesus, sangkal dirimu, pikul salibmu. Nah lu, sangkal kemanusiaanmu, pikul salibmu. Padahal kita kan mau ikut Tuhan Yesus, maunya sembuh, maunya kaya. Dan itu yang diteriakan. Tapi herannya Alkitab tidak ajarkan. Kekayaan, kesembuhan adalah anugerah Allah yang akan Dia berikan kalau kau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia mau kasih apa enggak, itu urusan Dia. Urusanmu, urusanku, kerja keras, kerja rajin, sungguh-sungguh, belajar, pintar, berkarya. Rezeki Dia ngatur kok. Dan Dia berkata kalau kau dapatkan berkat dari Tuhan supaya kau jadi berkat. Artinya kalau kita menerima kekayaan untuk kita sharingkan, kita bagikan supaya menolong lebih banyak orang, bukan? Nah, ide-ide pikiran seperti ini di dalam Alkitab membuat kita sadar betul sebetulnya kita Kristen apa enggak ya. Sehingga dengan membaca Alkitab itu kita kayak bercermin lalu tertampar dan malu. Iya ya, kita ini cari hartanya untuk bangga-bangga. Kesaksian sana sini betapa hebatnya kita. Tapi sayang, kita ceritakan apa yang kita punya, tapi nyaris tidak terdengar apa yang kita bagi. Padahal itu yang jadi penting. Bagaimana hidup berbagi dan menolong orang-orang yang berkekurangan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu mengenal Allah dan mengenal diri akan semakin utuh ketika kita menjelajah Alkitab secara teliti, terus menerus dan tidak mengenal henti. Tidak hanya mengatakan, oh saya cinta Tuhan, no Bible, no breakfast. Keren sih. Tapi kalau dibaca, tapi tidak diteliti, dibaca, tidak dipahami utuh, dibaca, tidak digali, maka miskinlah pengenalan kita. Miskinlah kita mengenal Allah, miskinlah kita mengenal diri. Pasti sering kita berpikir kita sudah baik, hebat, luar biasa sebagai orang Kristen. Padahal, kalau saja kita mengenal Allah dengan baik, kita mengenal diri, malulah kita. Kita nggak akan bisa menengadah, menatap kepada Dia. Seperti apa yang dikatakan ya oleh Yesus ketika gambaran seorang hamba. Sehingga dia sudah kerja, sudah lakukan, pulang dari sawah disuruh dia lakukan lagi, dia tidak protes. Dan sesudah semua selesai, dia mengatakan satu kalimat menarik. Aku ini hanya seorang hamba yang harus melakukan apa yang diperintahkan Tuanku. Waduh, dia tidak menggugat apa haknya, dia tidak menggugat bagaimana semestinya. Itu yang Tuhan tuntut dari kita kepada Allah yang hidup itu. Padahal kita tidak begitu. Kita bertuhan justru untuk menuntut, kita bertuhan supaya Tuhan memenuhi seluruh keinginan kita. Apakah kita mengenal Tuhan itu dengan benar? Itu pertanyaan serius. Maka jawabannya bisa jadi jangan-jangan gak kenal. Apakah kita mengenal diri kita dengan baik, dengan benar? Jangan-jangan tidak. Nah, inilah menjadi pokok pikiran kita yang serius, saudara. Mengenal secara benar Dia sang benar, Allah yang hidup itu. Tetapi juga mengenal secara benar diri yang tak benar, kita manusia ini. Biarlah pengenalan itu menolong kita makin terus menjelajah, menemukan kebenaran hidup. Sehingga ketika mengerti Alkitab, kita mengerti sepenuhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami di dalam perenungan kami akan firman hidup itu. Biarlah Tuhan memampukan kami mengenal diri dan mengenal Sang Ilahi, Allah yang hidup. Bermurah hatilah Tuhan menyatakan diri kepada kami lewat firman hidup. Dan menolong kami semakin menyadari diri dan tahu menempatkan diri sehingga kami tahu diri di hadapan-Mu. Terima kasih. Biarlah pengenalan yang benar, yang sungguh, yang harus mewarnai hari-hari kami. Dan menginspirasi kami dalam tiap langkah-langkah kami. Terpujilah Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.